Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Bagus Ananto dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 17056222122. Di sini saya akan memaparkan rangkuman terkait materi identitas nasional pada bab 2. Pembahasan yang pertama mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Asia Tengah. Mereka bermigrasi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Yang mana pada saat itu masih berada pada zaman Batu Neolitikum hingga zaman Perunggu. Mereka bermigrasi dari wilayah Yunan, Cina Selatan, sampai kepada wilayah Asia bagian selatan. Lalu sejarawan Belanda bernama von Hengelden menamai wilayah ini dengan Austronesia yang berarti Pulau Selatan. Nah, untuk orang-orang yang sudah bermigrasi lalu menetap di wilayah Nusantara atau Asia Selatan ini, mereka mendapatkan julukan secara umum sebagai bangsa Melayu. Nah, bangsa Melayu ini dapat dibedakan menjadi 3 sub bangsa. Yang pertama ada Proto Melayu, yang kedua ada Deutero Melayu, dan juga yang ketiga ada bangsa primitif. Kita bahas yang Proto Melayu dulu. Proto Melayu atau Melayu tua itu merupakan gelombang migrasi pertama yang terjadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Untuk suku di Indonesia saat ini yang masih menjadi keturunan dari Proto Melayu itu ada suku Dayak dan juga suku Toraja. Yang kedua, Deutero Melayu. Untuk Deutero Melayu atau Melayu muda ini merupakan bagian gelombang keduanya, sekitar tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Suku di Indonesia yang merupakan keturunan dari Deutero Melayu itu ada suku Jawa, suku Melayu di Sumatera, dan juga suku Bugis. Yang ketiga, bangsa primitif. Sebelum Proto Melayu dan Deutero Melayu ini ke Indonesia, bangsa primitif diteliti ini lebih dulu ke Indonesia, yang mana terdapat 3 ras besar ya. Itu ada suku Pleistosin, Wedoid, dan juga Negroid. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai identitas nasional yang kedua, yaitu pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional menurut Camim ini cukup singkat. Camim mengartikan identitas nasional itu hanya sebagai sebuah jati diri nasional atau kepribadian nasional. Lain halnya menurut Kailan, identitas nasional ini merupakan ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Lalu dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara bahwa identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek dengan acuan Pancasila dan rohnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Perasaan senasib dan seperjuangan ini mendorong kita sebagai masyarakat menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini memang memiliki perbedaan, tapi perbedaan ini tidak akan mungkin menutupi kenyataan. Namun demikian, era globalisasi yang katanya ini menyatukan seluruh dunia, pada kenyataannya ini memberikan dampak yang cukup serius bagi bangsa Indonesia, di mana semakin menurunnya rasa cinta tanah air, semakin banyaknya penyelewengan kekuasaan oleh aparatur negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kali ini mengenai unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, ada beberapa unsur. Yang pertama, pola perilaku. Pola perilaku ini merupakan gambaran perilaku masyarakat di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti adat istiadat, ramah tamah, kebiasaan, dan gotong royong. Lalu yang kedua, lambang-lambang. Nah, lambang-lambang ini merupakan gambaran mengenai tujuan dan fungsi sebuah negara. Contohnya itu bisa seperti bahasa, bendera, dan juga lagu kebangsaan. Lalu yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Ini sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan berupa bangunan, pakaian, dan juga teknologi. Contohnya itu seperti rumah ibadah,
peralatan bercocok tanam, dan baju adat istiadat. Lalu yang keempat, ada tujuan yang ingin dicapai. Ini bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti kebudayaan yang unggul dan prestasi dalam bidang tertentu. Jika kita tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat Indonesia ini hanya tinggal kenangannya saja. Kali ini saya akan membahas penyebab konflik menurut Abidin. Ada 4. Yang pertama ada perbedaan individu sehingga menyebabkan perbedaan pendirian dan juga perasaan. Yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan antara individu dan juga kelompok. Lalu yang terakhir, perubahan nilai yang cepat dan mendadak di dalam masyarakat. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, ada primordial. Lalu yang kedua, sakral. Lalu yang ketiga itu ada tokoh. Lalu yang keempat itu ada kesediaan bersatu dalam perbedaan. Yang kelima ini ada sejarah. Yang keenam itu ada perkembangan ekonomi. Dan yang ketujuh itu kelembagaan. Oke, kita masuk di pembahasan terakhir mengenai kebudayaan dari suku tertentu di daerah tertentu di Indonesia yang akan dikaitkan dengan penjelasan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Poin pertama, pola perilaku. Sini saya mengambil contoh suku Minangkabau. Pola perilaku Minangkabau ini menganut sistem kekerabatan matrilinealisme atau garis keturunan ditarik dari ibu. Lalu untuk kebiasaan mereka terbiasa musyawarah mufakat dan juga gotong royong. Poin yang kedua adalah lambang-lambang. Saya ambil contoh bahasa ya, bahasa Melayu itu bahasa Minang asli. Poin ketiga ada alat-alat perlengkapan bangunan di daerah Sumatera Barat, khususnya wilayah-wilayah orang Minang tuh banyak sekali membangun masjid yang megah dan bernilai artistik yang sangat tinggi. Untuk pakaian adat, nama pakaian adat suku Minang itu Bundo Panduang, biasa dipakai saat pesta perkawinan atau pernikahan. Poin yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Anak yang sudah terbilang dewasa, khususnya laki-laki itu diberi arahan untuk merantau. Dengan cara apa? Dengan cara berdagang, buka usaha, dan juga menjadi intelektual. Mungkin itu aja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.